kita habis. Ini draft PO-nya 50 dan 40 unit ya. Oke, saya setujui PO 01 ini tolong kirim ke pemasak sekarang ya. Baik. Kami terima PO 01 dari Silverton, stok kami terbatas. Tolong siapkan administrasi penjualannya. Saya buatkan invoice uang muka DP 01 segera ya. Ya, baik. Ini bukti kas keluarnya untuk DP-nya. Terima kasih, saya catat sebagai uang muka pembelian. Baik. Ini barangnya sudah siap. Baik, saya kirim paketnya sekarang. Ini surat jalannya. Konfirmasi dari ekspedisi, barang sudah diterima dengan iBox dengan baik. Bagus, draft billing. Tolong terbitkan invoice final. Oke, siap. Finance, tolong bayar 17 juta. Siap, bos. Halo Cybertron, kami butuh 40 unit iPhone XS Max. Tolong kirim penawarannya. Siap. Staf admin, tolong buatkan penawarannya. Baik, saya lanjutkan pesanan penjualannya. Ini invoice uang muka. Saya sudah cek, ini bukti kas masuknya. Oke, saya catat sebagai pendapatan diterima di muka. Unit iPhone Tatexa sebanyak 40 pieces sudah dialokasikan di sistem. Tugas gudang, tolong siapkan barangnya. Barang siap. Saya muat di grup dan siap berangkat. Tagihan PLN 3,6 juta dan PDAM 1,4 juta sudah diterima. Saya setujui. Staf finance segera transfer melalui bank hari ini. Siap, Bu. Dana sudah ditransfer. Saya akan menggunakan bahasa Inggris, lalu kita menggunakan basic setup. Selanjutnya, untuk nama perusahaan, alamat beserta tanggalnya, kita isi sesuai yang ada di dalam soal. Untuk tanggal cash atau bank, kita tulis tanggal 31 Desember 2022. Untuk cash, current balance-nya kita isi 10 juta. Dan untuk bank, kita tulis 750 juta. Kita next. Lalu untuk customer information, pelanggan umum kita tambahkan yang baru, yaitu iBox. Kita pencet opening balance. Untuk invoice nomor, kita isi IP strip 01. Lalu untuk tanggal, kita tulis tanggal 15 bulan 12 tahun 2022. Untuk opening balance, kita tulis 52 juta. Kita next. Untuk vendors information, sama, pemasok umum kita tambahkan yang baru. Lalu kita tulis sesuai yang ada di dalam soal, yaitu Samsung Telekom. Kita pencet opening balance. Untuk invoice nomor, kita tulis SS strip 01. Lalu untuk tanggal, kita tulis tanggal 29 Desember tahun 2022. Opening balance-nya kita isi 17 juta. Lalu untuk metode, kita pilih average. Untuk item nomor, kita tulis HP strip 01, namanya Samsung Galaxy Note 10 Plus. Untuk tanggal stoknya, kita ganti 31 Desember 2022. Kuantitasnya kita isi 3, unitnya kita pilih piece, lalu untuk price per unit kita pilih 13 juta, dan untuk sales price-nya kita pilih 15 juta. Kita tambahkan yang baru untuk HP strip 02, kita namai Samsung Galaxy Fold. Untuk tanggalnya kita pilih tanggal 31 Desember tahun 2022. Kuantitasnya kita pilih 7, lalu untuk unitnya kita pilih piece. Lalu untuk harga price per unit kita pilih 15.500.000, dan untuk sales price-nya kita pilih 19 juta. Lalu kita tambahkan yang terakhir, yaitu item iPhone XS Max. Untuk tanggalnya
kita tulis 31 Desember tahun 2022. Kuantitasnya kita pilih 45, unitnya kita pilih piece, price per unitnya kita pilih 13.200.000. Lalu untuk sales price-nya kita tulis 15.500.000. Ini saya ada kesalahan menulis, harusnya price per unit dari Samsung Galaxy Fold 16.500.000. Kita pilih next. Untuk service information, kodenya yang pertama kita isi share strip 01, untuk namanya yaitu perbaikan hardware. Lalu sales price-nya 200.000. Kode yang kedua yaitu share 02, kita namai perbaikan software dengan sales price 400.000. Kita next, kita finish, kita klik list orders, lalu kita pilih terms, lalu kita tambahkan yang baru, kita tulis 10 days, 2%, 30 hari. Lalu untuk description-nya kita tulis 2/10, n per 30. Kita klik OK, kita tambahkan yang baru, kita tulis 0 days, 0%, lalu 30 days. Description-nya net 30. Kita klik OK, lalu kita refresh. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita klik list orders, lalu text, kita pilih new, namanya kita isi ppn, rate-nya kita pilih 11%, kodenya kita pilih T. Lalu untuk description-nya kita tulis pajak pertambahan nilai. Lalu untuk sales tax account-nya kita pilih fat out. Lalu untuk purchase tax account-nya kita pilih fat in. Kita klik OK, kita klik refresh. Agar PPN-nya bisa digunakan di dalam soal, kita masuk ke dalam customers, lalu kita masuk ke dalam sales, lalu kita klik pajak pertambahan nilai pada tax 1. Kita klik OK, lalu kita masuk ke dalam vendors, lalu kita klik terms, lalu untuk tax 1 kita masukkan pajak pertambahan nilai. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke dalam list fixed asset, lalu fixed assets. Lalu untuk fixed asset type kita tulis bangunan permanen. Lalu untuk fiscal depreciation method kita pilih straight line method. Lalu untuk tahunnya kita tulis 20 tahun. Kita refresh, lalu kita tambahkan yang baru, lalu kita tulis bukan bangunan kelompok 1. Untuk fiscal depreciation methodnya sama, kita tulis straight line method, lalu kita pilih 4 years. Kita klik OK. Kita klik list, lalu fixed asset, lalu fiscal fixed asset type. Lalu untuk fixed asset type kita isi ruko. Fiscal fixed asset type-nya kita isi bukan bangunan kelompok 1. Lalu kita klik OK. Jangan lupa kita refresh, lalu kita tambahkan yang kedua, yaitu motor. Fiscal fixed asset type-nya kita pilih bukan bangunan kelompok 1, lalu kita OK. Oh iya, tadi yang bangunan permanen saya salah tulis. Harusnya ruko menggunakan tulisan bangunan permanen. Selanjutnya kita masuk ke fixed asset list, lalu kita tambahkan yang baru. Aset type-nya kita pilih ruko. Aset kodenya kita
tulis B strip 01. Lalu untuk acquisition date kita tulis tanggal 1 bulan 5 tahun 2014. Usage date-nya juga sama. Lalu asset description-nya kita tulis ruko 2 lantai. Estimasi life-nya kita tulis 20. Depreciation methodnya kita tulis straight line method. Lalu untuk asset account-nya kita pilih building, akumulasi depreciation of building. Lalu kita menggunakan depreciation expense of building. Kita centang fiscal fixed asset-nya. Lalu kita klik expenditures. Kita pilih akun opening balance equity. Amount-nya kita isi 2.400.000.000. Yang bawah nanti otomatis keisi. Lalu selanjutnya kita klik save and new. Untuk asset kodenya kita tulis cash strip 01. Lalu kita pilih asset type-nya motor. Acquisition date-nya kita tulis tanggal 1 bulan 2 tahun 2018. Begitu pula dengan usage date-nya. Asset description-nya kita tulis Honda Astrea milik Dani ya, ini Honda Astrea-nya. Culture abis. Lalu estimate life-nya kita tulis 4 tahun. Depreciation method-nya kita pilih straight line method. Asset account-nya kita pilih vehicle. Lalu akumulasi depreciation account-nya kita pilih akumulasi depreciation of vehicle. Depreciation expense account-nya kita pilih depreciation expense of vehicle. Lalu jangan lupa dicentang seperti sebelumnya. Expenditures-nya kita pilih akun opening balance equity. Lalu untuk amount-nya kita tulis 480 juta. Bawahnya otomatis keisi. Lalu kita klik save and close. Kenapa Honda Astrea harganya mahal? Karena culture habis. Oke, jangan lupa di refresh untuk melihat tampilannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam activities periodic. Lalu kita klik periodic end untuk menjalankan proses akhir bulan. Untuk bulannya kita pilih bulan Desember. Lalu tahunnya kita tulis tahun 2022. Langsung kita oke saja. Kita tunggu, lalu kita tekan oke. Beginilah tampilan real balance classic yang benar. Lalu untuk mengganti opening balance equity menjadi retained earning, kita masuk ke dalam general ledger, lalu masuk ke dalam jurnal voucher. Tanggalnya kita tulis tanggal 31 Desember tahun 2022. Untuk deskripsinya kita tulis reklasifikasi opening balance equity menjadi retained earnings. Lalu untuk account nomornya kita pilih akun opening balance equity di debit sebanyak 2.903.500.000. Lalu kita pilih akun retained earning di kredit sebanyak jumlah yang sama. Pertama, klik menu purchase yang ada di sebelah kiri layar. Setelah itu pilih icon purchase order, maka akan muncul jendela baru untuk pengisian formulir pesanan pembelian. Setelah itu mengisi data vendor atau pemasok. Pada kolom vendor cari dan pilih Samsung Telecom, masukkan kode 1001, isi data alamat dan informasi lainnya.
Selanjutnya masukkan detail barang. Barang pertama pada kolom item, pilih HP 01 lalu masukkan deskripsinya yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus. Lalu masukkan jumlahnya sebanyak 50 unit dengan harga 1 unit 13 juta. Jangan lupa pastikan kolom teks terisi angka 1. Barang yang kedua, untuk mengisi barang kedua, klik baris di bawahnya, pilih HP 02, lalu masukkan description-nya yaitu Samsung Galaxy Fold, lalu masukkan jumlah sebanyak 40 unit dengan harga 1 unit 16.500.000 rupiah. Pastikan jika kolom teks sudah terisi. Selanjutnya melengkapi informasi dokumen. Ada beberapa yang harus dilengkapi, yaitu yang pertama ada PO number. Ubah nomor PO menjadi PO 01. Yang kedua ada PO date. Isi tanggal sesuai dokumen yaitu tanggal 3 bulan Januari tahun 2023. Yang ketiga ada expect date. Isi tanggal perkiraan barang sampai yaitu tanggal 9 bulan Januari tahun 2023. Yang keempat ada VOP, pilih shipping point. Dan yang terakhir ada syarat pembayaran. Syarat pembayarannya diisi 2/10 N/30. Selanjutnya periksa kembali total pesanan di pojok kanan bawah. Jika sudah sesuai dengan nilai total di dokumen, klik tombol save and close di bagian bawah. Kemudian untuk transaksi dokumen yang kedua, kita pergi ke menu purchase, kemudian kita tambah new invoice purchase. Jangan lupa kita isi nama vendornya, kemudian kita ganti form nomornya, masukkan invoice nomor sesuai yang ada pada transaksi, kemudian isi invoice date tanggal 3 bulan 1 2023, kemudian ship date tanggal 9 bulan 1 2023. Pastikan tanggal yang kita isi sesuai dengan tanggal transaksi dan jangan sampai salah. Lalu jika sudah, kita cek termsnya, pastikan terms sudah terisi. Kemudian jika tidak ada ship via maka tidak perlu diisi. Kemudian kita isi amount sebesar 111 juta rupiah. Kemudian isi unit price juga sebesar 111 juta rupiah. Pastikan saldo yang kita isi sesuai dengan transaksi yang ada pada di soal. Jika sudah, sebelum disimpan kita cek ulang kembali data yang sudah diisi dan subtotalnya agar kita tidak salah pada saat kita menginput data. Nah, jika sudah terisi semua dan juga sudah benar, maka kita tinggal mengklik simpan data. Untuk memasukkan dokumen 3, kita klik purchase payment, lalu memonya kita isi pembayaran uang muka pemesanan PO strip 01 melalui bank. Untuk form nomornya kita ganti menjadi CD strip 01. Payment date-nya kita juga ganti menjadi tanggal 2 bulan 1 tahun 2023. Nomor ceknya kita isi 2023 strip 01. Tanggal ceknya kita isi tanggal 2 bulan 1 tahun 2023. Masih di menu purchase, lalu pilih save item.
Lalu isi dengan Samsung Telekom dan isi formnya 1000. Lalu isi receipt nomor juga D0 strip 01, kemudian tanggalnya tanggal 9 bulan 1 2023, dan selanjutnya juga tanggal selanjutnya juga. Lalu FOB-nya pilih yang shipping point. Lalu agar cepat gunakan select PO dan centang PO 01, lalu klik OK. Nah, apabila setelah klik save and close ternyata mendapat pemberitahuan seperti ini, maka klik saja OK. Lalu kita akan membuat akun Difference Unibilite dengan cara klik setup di paling atas pojok kiri, lalu pilih Preferences. Lalu di menu-menu ini kita akan memilih Purchase. Kemudian di paling bawah kita pilih akun HPP pada isian GOGS. Nah, sudah selesai. Lalu klik save and close. Untuk yang purchase invoice, kita langsung ke vendor, lalu memilih menu Samsung Telkom. Habis memilih Samsung Telkom, langsung mengisi from number, mengisi invoice number, lalu mengisi invoice date, shift date, FOB, cari menu shipping point, lalu ke terms, pilih yang 2/10 and per 30, shift via-nya dilewatin, lalu pilih select RI, kita langsung tentang aja. Nah, semuanya udah muncul semua. Di sini udah muncul semua. Lalu untuk mengisi dokumen 8 kita ke purchase payment. Lalu untuk vendornya kita isi Samsung Telkom. Lalu kita isi payment date-nya menjadi tanggal 28 Januari 2023. Untuk nomor ceknya kita isi 2023-01, dan untuk tanggal ceknya kita isi tanggal 28 Januari 2023. Lalu untuk cek amount-nya kita centang yang atas, yaitu yang 17 juta, tapi karena nomor ceknya sudah ada maka kita ganti nomor ceknya menjadi 2023-02. Lalu kita centang ulang yang 17 juta. Lalu kita isi memonya menjadi pembayaran invoice SS01 melalui bank. Lalu kita klik save and close. Sekarang kita masuk ke model sales. Lalu pilih sales quotation. Pertama kita cari nama pelanggannya. Klik pada bagian order by, lalu pilih iBox. Lanjut ke nomor penawaran. Di kolom code number, kita isi dengan SQ02. Pastikan jangan sampai tertukar nomor
urutnya ya. Setelah itu, atur tanggalnya pada kolom quote date menjadi 11/05/2023. Pastikan tahun dan bulannya sudah sesuai dengan dokumen transaksi. Sekarang kita masukkan barangnya. Klik kolom item, lalu pilih produk yang ditawarkan. Di sini kita pilih iPhone X Max. Lanjut. Masukkan jumlah barangnya di kolom isi sebanyak 40 unit. Cek kembali apakah harga satuannya sudah otomatis muncul senilai Rp15.500.000. Periksa total keseluruhan di bagian bawah. Pastikan sudah termasuk pajak dan nilai sesuai. Jika sudah oke semua, klik Save and Close untuk menyimpan. Pilih Sales, lalu pilih Sales Order, Order by iBox. Masukkan PO number, lalu SO number, ship date, SO date, FOB, and terms. Lalu klik Save and Close. Kita ke Down Behance. Pencet sudah muncul. Untuk unit prestisnya kita ganti 44 juta. Pencet sudah muncul. Lalu invoice no-nya kita ganti S1-01. Invoice date-nya kita ganti 13/01/2023. Sheet-nya gak usah, F0B-nya gak usah diganti. Kita ke sales recipe, pencet, sudah muncul. Lalu memo-nya kita ganti penerimaan uang muka atas pesanan S0-02. Lalu Jesqueno-nya itu 2023-01. Scoop date-nya kita ganti 13/01/2023. Lalu form no-nya kita ganti JR-01. Payment date-nya kita ganti 13/01/2023. Jesqueno-nya amonnya nggak usah. Pada cash receipt pilih Close and Save. Saat muncul sales invoice juga klik Close and Save, dan terakhir klik Close and Save pada sales order. Langkah-langkah untuk melakukan penginputan delivery order. Pertama, buka menu, lalu kemudian pilih icon delivery order, lalu mengisi customer dengan pilih iBox dengan kode 1002 dari daftar yang tersedia. Lalu ke PO number, isi dengan 02 _PO BX _1 _23. Lalu mengisi delivery nomor SJ02. Lalu mengisi delivery date, masukkan tanggal pengiriman
tanggal 20 bulan 1 2026. Lalu kita ke Sivia, buat atau pilih metode baru. Kita langsung kasih nama Kiki. Habis mengasih nama Kiki, langsung klik OK. Lalu ke select order, kita isi centang dan klik OK. Nah, itu langsung muncul item kolom, item description, muncul semuanya. Lalu klik save dan tutup. Baik, pada dokumen 11 kita ke menu sales. Ini ada banyak bagian, tapi kali ini kita ke sales invoice. Jadi kita lengkapi seperti customer, lalu PO no-nya dan invoice nomor, invoice date, ship date, FOB, terms, lalu Sivia. Kita sesuaikan dengan dokumen transaksinya, yakni 02-PO BX /1/23. Lanjut ke invoice no, invoice date. Nah, ini 23 Januari 2023. Ship date-nya ini 01/23. FOB-nya shipping point, terms-nya 2/10 N/30. Nah, lalu kita Sivia-nya pakai Tiki ya. Nah, ini select DO, ini pakai SJ strip 02. Nah, ini sudah keluar, sudah muncul item description, unit price, quantity, teksnya T, amount-nya 620.000. Kita cocokkan terlebih dahulu ya sama dokumen transaksinya. 200.000. Ya, kita cek. Lalu untuk mengisi dokumen transaksi ke-13, klik menu Kas Bank, lalu pilih Payment. Lalu kita isi untuk transaksinya. Paid from, kita pilih akun bank, dan nomor voucher kita ketik BKK-03. Dan nomor cek atau cek no kita isi 04-CPD-23. Untuk tanggal diisi 31 Januari 2023. Untuk memo atau keterangan diisi pembayaran listrik Rp3.600.000 dan air Rp1.400.000. Dan pay untuk penerimaan bayarannya kita ketik PLN dan PAM. Lalu kita isi, kita klik 2 kali account no dan cari akun utility electric water expense. Beri jumlahnya yaitu 3.600.000 dan beri keterangan listrik. Lalu enter untuk menambahkan yang kedua. Kita klik 2 kali dan cari akun utility electric water expense dan beri saldonya 1.400.000 dan memo atau keterangannya air. Kemudian jangan lupa kita ketik amount atau jumlah pembayaran yaitu sebesar Rp5 juta dan jangan lupa save and close.